Gubernur Al-Haris ajak masyarakat makmurkan masjid. Tim penggerak PKK Bungo gelar halal bihalal dan lepas sosok inspiratif Hajah Ferawati. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Kabar Jambi. Dua berita tadi akan mengawali perjumpaan kita dan selama 1 jam ke depan, saya Muhammad Tommy akan kembali menghadirkan berbagai berita penting dan menarik lainnya. Langsung saja pemirsa, inilah Kabar Jambi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangkaian kegiatan Safari Subuh, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan Masjid Raya Syamaratul Insan atau Islamic Center Jambi. Masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Berikut liputannya. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat Jambi untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Raya Syamaratul Insan yang terletak di depan Bandara Sultan Taha, tepatnya di X Arena MTQ. Ajakan ini disampaikannya usai melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka Safari Subuh Sabtu pagi. Menurut Gubernur, masjid ini adalah milik seluruh masyarakat Jambi dan dibangun sebagai Islamic Center yang tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama Islam di luar lingkungan kampus. Ya, para jamaah-jamaah, terutama yang tinggal di sekitar masjid. Karena mereka lah yang tiap hari, tiap 5 waktu yang hadir ke masjid. Oleh karena itu saya berharap, mari kita makmurkan masjid ini, jemaah sekalian, kita isi dengan 5 waktu dan juga ibadah lainnya. Tadi Pak Ketua sudah laporkan bahwa sehari bisa 3 kali pengajian. Ini luar biasa. Ini pertanda baik. Artinya jemaah, ibu-ibu sudah mulai menggunakan manfaat dari masjid ini. Memang kita akui untuk yang tua-tua memang masih sulit naik karena memang tangganya. Al-Haris juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan terus membenahi fasilitas Islamic Center Syamaratul Insan agar semakin representatif sebagai pusat kegiatan umat Islam di Provinsi Jambi. Safari Subuh ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat Kota Jambi. Reza Fendariski, Bungo TV. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2025, tim penggerak PKK Kabupaten Bungo menggelar kegiatan yang dirangkaikan dengan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, serta momen perpisahan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Bungo, Dr. Hajah Ferawati Masyuri. Kegiatan yang penuh kehangatan ini digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia yang menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para undangan dari berbagai kecamatan dan dusun di Kabupaten Bungo. Peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi momen yang istimewa. Selain memperingati perjuangan perempuan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi ajang perpisahan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Dr. Hajah Ferawati Masyuri, yang telah menjabat selama lebih dari 1 dekade. Dr. Hajah Ferawati Masyuri dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan syukur atas kebersamaan selama ini. Ia mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh anggota PKK dari tingkat kabupaten hingga dusun, serta dukungan dari seluruh OPD dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dr. Hajah Ferawati juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh hadirin. April tepat peringatan Hari Kartini merupakan momentum yang penting untuk mengenang dan menghayati perjuangan serta pemikiran Raden Kasim Kartini. Tentu sosok perempuan visioner yang telah membuka mata bangsa Indonesia
tentang pentingnya kesetaraan pendidikan dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Di momen Hari Kartini ini saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota, kader dan seluruh pengurus PKK di seluruh penjuru Kabupaten Bungo. Semoga semangat Kartini akan terus hidup di hati kita semua. Hari ini sekaligus kita melaksanakan halal bihalal tim penggerak PKK beserta organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bungo. Sesuai dengan esensi halal bihalal adalah saling memaafkan antara sesama. Sebagai manusia biasa yang sehari-hari kita beraktivitas dan berkegiatan bersama, tentunya suatu hal yang niscaya jika terselip salah dan hilaf. Untuk itu melalui momen ini mari kita hapus kesalahan tersebut dengan saling memaafkan serta saling mendoakan kebaikan bagi semua. Sebagai bentuk apresiasi, Hajah Ferawati Masyuri menyerahkan piagam penghargaan kepada pengurus TPPKK. Ia juga menerima cenderamata yang diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bungo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Acara juga diisi dengan penampilan musikalisasi puisi dari pelajar, serta paduan suara dari ibu-ibu PKK. Dr. Hajah Ferawati mengajak anggota TPPKK untuk terus bergerak, berinovasi, dan tetap menjadi pelopor dalam mendukung program-program pemerintah. Ia berharap kepengurusan tim penggerak PKK baru dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan terus membawa semangat baru demi Bungo yang maju dan sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan peringatan Hari Kartini yang ke-146 tahun 2025, dan tentu kita harapkan dengan kegiatan ini, dengan momen ini, wanita-wanita di Indonesia khususnya kaum wanita yang ada di Kabupaten Bungo tetap termotivasi, dan semangat Kartini menginspirasi kaum wanita untuk bisa lebih berbuat lebih bagus dan lebih maju lagi. Tentu harapan kita sesuai dengan tema Hari Kartini pada hari ini, yaitu kita mewujudkan keluarga yang bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul dan berkualitas. Diharapkan kita para wanita tidak boleh lepas dari kodratnya menjadi ibu-ibu yang bisa memberi kasih sayang dan bimbingan optimal kepada anak-anak kita, sehingga nanti terwujudlah keluarga yang betul-betul harmonis dan berkualitas, dan anak-anaknya bisa meneruskan perjuangan yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya di Indonesia. Momen perpisahan yang penuh kehangatan mengenang dedikasi panjang seorang pemimpin perempuan di lingkup pemberdayaan masyarakat. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Pemirsa, keterbatasan armada operasional menjadi sorotan utama Bupati Sarolangun Haji Hurmin dalam peringatan hari ulang tahun ke-106 pemadam kebakaran yang digelar Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya. Bertempat di gedung LPTK Sarolangun Senin 21 April 2025, perayaan hari ulang tahun ke-106 pemadam kebakaran berlangsung hikmat dan meriah. Acara ini turut dihadiri Bupati Sarolangun Haji Hurmin, Wakil Bupati Geri Trisatwika, Kadis Damkar Trianto, serta Kepala Inspektorat Henryman. Dalam pidatonya, Bupati Hurmin menyoroti masih terbatasnya kendaraan operasional Damkar Sarolangun yang dinilai cukup krusial dalam menunjang kesiapsiagaan bencana kebakaran.
Sudah sampaikan kemarin oleh Pak ini Kadisnya. Nah, mengingat anggaran sekarang nih bukan kita yang di Serolangun khusus seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kajian dan memang ini memang diperlukan. Ada beberapa kecamatan memang yang belum ada nih, kayak di Pangasa. Itu belum ada, Pau juga belum ada. Pau kata tempatnya sudah ada, tapi mobilnya belum ada, personil belum ada. Nah, disampaikan dengan Pak Kadis tadi ke depan, mari kita ini bikin kayak proposal, kita melirik ke pusat lah nanti apa-apa langkah kita menunggu anggaran kita ini agak memadai gitu lah. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah bersama dinas terkait tengah berupaya mencari solusi terbaik, termasuk pengajuan bantuan armada ke pemerintah pusat. Sarolangun, Zarkoni Lambar, Bungo TV. Usai jeda pada para pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Jambi. Sebuah area peternakan babi yang berada di wilayah perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Talang Belido, menjadi sorotan Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Temuan ini terungkap saat inspeksi mendadak ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA Talang Gulo. Beginilah kondisi sebuah area peternakan babi di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Area ini tampak dipenuhi oleh deretan kandang-kandang ternak babi yang diduga menampung ratusan ekor babi. Lokasi peternakan babi tersebut ditemukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, saat melakukan sidak ke lokasi TPA Talang Belido, Kota Jambi. Dalam sidak ini, Aidi Hatta turut didampingi Kepala Desa Talang Belido, Fadli, serta petugas keamanan dari TPA Talang Gulo. Sidak ini berawal dari adanya laporan warga yang dikuatkan oleh Kades Talang Belido bahwa terindikasi limbah lindi dari TPA Talang Gulo, Kota Jambi diduga masuk ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terkait dengan temuan peternakan babi, Ketua DPRD menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui perizinan dan persyaratan keberadaan kandang babi tersebut, terutama dalam pengolahan limbah dan saluran pembuangan limbahnya. Di sisi lain, terkait dengan limbah lindi dari TPA Talang Gulo yang diduga mengalir dan mencemari sungai di wilayah Desa Talang Belido, Muaro Jambi ini, Ketua DPRD Muaro Jambi akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi. Berawal dari laporan warga dan dikuatkan oleh Kepala Desa Talang Belido bahwasanya terindikasi TPA Kota Jambi itu meluber ke sungai masuk ke wilayah Muaro Jambi. Nah, maka hari ini saya mengecek ke lapangan, melihat kondisi di lapangan seperti apa. Ternyata dalam proses perjalanan menuju ke sini, di sebelah kiri bersebelahan dengan TPA ini juga ada kandang babi. Nah, yang terindikasi kalau saya tanya Pak Kades, tidak ada rekomendasi beliau sebagai Kepala Desa untuk memberikan rekomendasi izin dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan tidak lanjuti. Dan kalau dilihat dari kandang itu mungkin ratusan ekor. Nah, jadi artinya mereka berternak di pemukiman penduduk, walaupun sedikit jauh, tapi paling tidak kita harus lihat limbahnya kemana. Nah, memang kalau kondisi sekarang ini, kalau musim mulai panas, itu menguap tuh ya, menguap dan masuk ke aliran sungai. Terbukti menurut laporan dari warga dan Pak Kades, ikan situ banyak mati. Maka hari ini saya mengecek ke lapangan. Nah, apabila ini terbukti yang kita lihat ini, maka kita akan koordinasi dengan Wali Kota Jambi melalui mungkin Kadis LH terkait masalah TPA, dan juga akan koordinasi dengan instansi terkait nih masalah kandang babi seperti apa nih, mempunyai izin atau tidak. Ini kan baru praduga, tapi pasti kita akan lanjutin. Nah, kita sebenarnya semua yang berinvestasi kita dukung selagi itu memang legalitas lengkap dan cukup dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Sementara itu, Kades Talang Belido, Fadli, menyatakan bahwa peternakan babi di desanya telah ada sejak ia mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2019 lalu.
Namun menurut Fadli, saat itu jumlah kandang dan ternak babi yang ada tidak sebanyak seperti sekarang ini. Di sisi lain, terkait dengan limbah lindi dari TPA Talanggulo, Fadli menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 lalu, limbah lindi dari TPA Talanggulo tersebut diduga sudah sampai ke aliran sungai di Desa Talangbelido. Dirinya berharap persoalan limbah yang diduga mengalir ke aliran sungai di Desa Talangbelido ini dapat terselesaikan, agar aliran sungai yang ada di Desa Talangbelido dapat kembali dimanfaatkan masyarakat. Dari saya menjabat sebagai kepala desa di 2019 itu, kandang babi itu sudah ada. Mungkin jumlahnya belum sebanyak ini, sebanyak sekarang. Nah, sekarang seperti kita lihat sama-sama tadi, sudah sampai ke ujung sebelah sini ternyata kandangnya. Dan limbahnya ternyata kalau terkait dengan banyak. limbah sendiri, limbah TPN sendiri sudah dari tahun berapa Pak kira-kira? Limbah kalau tahunnya saya lupa ya, di 2020 itu sudah ya. Sudah nyampe ke wilayah kita. Warga masyarakat tentu sangat sebelumnya menggunakan air sungai ketika musim kemarau. Ya. Nah, ketika ada pencemaran di aliran sungai Sarangbuaya namanya di wilayah Desa Talangbelido itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Muaro Jambi, Abrizal Fadli, Bungo TV. Pemirsa, harga bawang merah di kota Jambi terus melonjak naik. Kini harga bawang merah tembus Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya Rp40.000 per kilogram. Sejumlah harga bahan pokok di kota Jambi terus meningkat. Salah satunya harga bawang merah di Pasar Handil kota Jambi yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengatakan mahalnya harga bawang merah ini juga berdampak pada penjualan. Pasalnya banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian lantaran harga yang cukup mahal. Kalau bawang 50-an sekarang, kan udah gagal panen kali ini hujan ya. Soalnya kalaupun masuk barang dari luar kan kena bea cukai mahal juga. Kalau sekarang ini banyak keluar lah, kelapa naik, semua naik. Semuanya naik, rata-rata hampir semua naik. Cuma cabai rawit yang belum. Kalau dibandingin ke lebaran, masih harga lebaran lah kayak. Kota Jambi, Dwi Intan, Bungo TV. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasanya. Naiknya harga bahan pokok disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga stok dari para petani mengalami penurunan. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasanya. Naiknya harga sejumlah bahan pokok sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu, yang disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga menyebabkan minimnya pasokan dari para petani. Salah seorang pedagang, Erik, mengatakan untuk harga bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng curah sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kalau untuk cabai hari ini ya Bang, kalau cabai merah itu 55 Bang standarnya kalau hari ini pengenceran. Kalau bawang merah kita ngencer 30 Bang. Kalau yang bawang packing itu yang biasa itu 25. Kalau untuk harga minyak curah 20.000 sekilo sekarang Bang. Itu mengalami kenaikannya Bang? Kalau minyak curah kalau dari sebelum lebaran agak naik dikit Bang. Biasanya 19 kalau sebelum lebaran. Kalau hari ini 20 bisa kita ngincer. Kalau cabai sebelum ini Bang? Kalau cabai kalau sebelum lebaran agak murah sebenarnya Bang. Tapi mulai naik itu 2 hari sebelum lebaranian baru naik ya kan. Sampai sekarang. Berapa tuh Bang? Kalau sebelum lebaran 2 hari sebelum lebaran kita ngincer di harga 80 gitu ya Bang. Namun sekarang udah agak turun dikit kan ke 55.000. Bawang Bang sebelum Kalau ini? bawang kalau waktu lebaran nggak naik sih Bang, sekitaran 25. Kalau sekarang 30 kalau bawang merah ya Bang. Bawang merah asli itu Bang. Ia juga menambahkan meski sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan, namun berbeda dengan harga cabai merah yang justru mengalami penurunan.
Untuk harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Turunnya harga cabai merah disebabkan melimpahnya pasokan dari para petani. Sungai Penuh, Edward Pradana, Bungo TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena usai pariwara kami akan kembali, tetaplah di Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus di Kabar Jambi. Masyarakat yang sering terdampak banjir diminta untuk selalu waspada terhadap banjir yang kembali naik atau susulan. Selain curah hujan tinggi, kiriman air dari wilayah hulu masih menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan selalu siap siaga terhadap banjir kembali naik. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Batanghari Anwar mengatakan berdasarkan pantauan dari alat pengukur ketinggian air atau APK, kondisi air Sungai Batanghari saat ini dalam status siaga bertahan. Dirinya menyebutkan beberapa hari terakhir volume air sungai terpantau meningkat dan saat ini pihaknya menetapkan status siaga persiapan. Anwar menambahkan selain curah hujan tinggi, kiriman air dari wilayah hulu masih menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Namun saat ini hanya pihaknya sebelum menerima laporan dari warga yang sering terdampak dan masih dalam kondisi aman. Jadi untuk status itu kita siaga persiapan. Untuk saat ini warga terdampak belum ada laporan ke kami. Nah, yang jelas himbauan kepada masyarakat kita tetap waspada karena apa? Tingkat curah hujan di daerah hulu ini masih tinggi. Tidak menutupi kemungkinan bisa terjadi debit Sungai Batanghari makin meningkat. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Pemirsa, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari melakukan pengecekan koper calon jamaah haji 2025. Petugas pun pastikan pada saat pendistribusian koper calon jamaah haji tepat dan aman. Berbagai tahapan jelang keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci terus dilakukan oleh petugas. Bahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari telah melakukan pengecekan terhadap ratusan koper calon jamaah haji asal Batanghari. Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Batanghari Helmi mengatakan, sebanyak 186 pasang koper calon jamaah yang diterima telah dilakukan pengecekan, yakni terdiri dari koper besar untuk pakaian dan perlengkapan pribadi, tas tentengan yang dapat digunakan selama perjalanan, tas paspor untuk menyimpan dokumen penting, serta ada tambahan tas ransel yang akan digunakan untuk pergi ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Setiap koper jamaah itu ada 4 pasang. Yang pertama koper bagasi, koper besar. Yang kedua koper kabin, yang lebih kita kenal koper tentengan, tas tenteng. Yang ketiga tas untuk paspor jamaah. Nah, yang keempat, alhamdulillah untuk mulai dengan tahun ini kita ditambah tas satu lagi macam itu untuk tas pergi untuk ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi Helmi juga memastikan pada saat pendistribusian koper calon jamaah haji tepat dan aman. Namun, jika ada penambahan CJH, pihaknya akan melakukan penjemputan koper kembali. Diketahui calon jamaah haji asal Batanghari pada tahun 2025 ini sebanyak 171 jamaah, sedangkan untuk jamaah haji cadangan ada 51 orang. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Julio Tanjung, dalam peresmian lapangan Akatara Jadestone Energy di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan energi nasional dan peningkatan ekonomi daerah. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris SOSMH mendampingi Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia Julio Tanjung dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka peresmian lapangan Akatara Jadestone Energy atau Lemang PTE Ltd yang berada di Desa Bram Hitam Kiri, Kecamatan Bram Hitam. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa dan harus dikelola dengan optimal.
agar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebaik-baiknya, jangan sampai ada kendala apapun, karena ini semua tujuan untuk bagaimana sumber daya alam kita tidak sia-sia. Pak Wamen nggak melaporkan, Pak, gas Jambi udah lapor betul, Pak. Jadi dulu berapa lama zaman Pak Jul Gubernur yang lama dulu almarhum itu juga sudah mulai, tapi ya gas kita terbuang sia-sia, Pak. Cukup banyak gas kita Jambi ini. Nah ini setelah sekarang ini diolah dengan baik. Nah, insya Allah masih banyak muncul lagi yang lain banyak. Yang kedua juga minyak, Pak Wamen. Kami di Jambi punya 3.035 sumur aktif, Pak Wamen. Dan sudah mulai diolah sekarang, ada izin-izin tambang rakyat sudah mulai. Dan ini juga tentu memberikan dampak positif juga. Nanti kita kelola dengan baik, insya Allah akan berdampak untuk masyarakat. Yang terakhir, Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia Junior Tanjung mengungkapkan bahwa investasi efisien pada lapangan Akatara ini mencapai 130 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Investasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan memperluas ketersediaan energi di daerah, yang turut mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di bawah itu ada gas, ada bahan bakar minyak, dan juga di atasnya lagi itu ada power yang menghasilkan minyak. Jadi untuk Jambi sendiri adalah sebagai penyangga energi nasional. Kemudian kita juga dari sisi ketersediaan energi ini, bagaimana kita juga melakukan peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi. Itu juga merupakan bagian program utama dari pemerintah. Jadi seluruh sumber daya alam jangan sampai nilai tambahnya lebih banyak di negara lain, tetapi jadi justru kita dari sisi kondisi harus menjual bahan mentah ke luar negeri. Jadi dengan adanya program hilirisasi ini sudah memberikan dampak yang cukup baik dengan adanya ekspor dari peningkatan. Diharapkan keberadaan lapangan Akatara menjadi tonggak penting bagi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi strategis di Indonesia. Tanjung Jabung Barat, Reza Fendariski, Bungo TV. Jangan ke mana-mana pemirsa, usai pariwara kami akan kembali, tetaplah di Kabar Jambi. Pemirsa, Anda masih di Kabar Jambi. Bupati Bungo Haji Masyuri didampingi istri Hajah Ferawati hadiri perpisahan siswa SMA Negeri 1 Bungo. Bupati berpesan kepada siswa mengisi waktu dengan kegiatan positif dan menjauhi penyalahgunaan narkoba serta pergaulan negatif. Beginilah suasana haru dan bahagia yang mewarnai acara perpisahan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bungo. Acara yang bertajuk Farewell Party 2025 ini digelar pada Sabtu pagi dan dihadiri langsung oleh Bupati Bungo Haji Masyuri bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati Masyuri berpesan agar para siswa mengisi waktu dengan kegiatan positif dan menjauhi penyalahgunaan narkoba serta pergaulan negatif. Bupati juga menekankan pentingnya semangat belajar, disiplin, dan integritas untuk menghadapi masa depan. Ia berharap lulusan SMA Negeri 1 Bungo mampu membawa nama baik sekolah, keluarga, dan daerah. Pagi hari ini kita sangat senang diundang oleh anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Muara Bungo ini. Pertama, kami apresiasi kepada anak-anak SMA, kepada para sekolah, para guru. Ini kegiatan perpisahan anak-anak kelas 12. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak yang menamatkan SMA-nya dan kita doakan mereka melanjutkan pendidikannya. Ada yang sudah lulus SNBP, ada yang juga masih mempersiapkan untuk ujian SNBP, dan mungkin nanti mandiri dan lain sebagainya. Nah, kita berharap anak-anak kita terus berjuang tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan cita-citanya. Kita doakan mereka seluruh yang
harapannya yang cita-citakan dijabah oleh Allah SWT. Oke, sip. Acara perpisahan ini diikuti sebanyak 400 siswa yang diharapkan menjadi momen berkesan dan menjadi motivasi bagi siswa untuk terus berprestasi serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Wara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kabar Jambi kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan Bungo TV melalui streaming di bungotv.com. Akhir kata, mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.